Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Brendo, masih membahas putar dengan makan bergizi gratis khususnya di Provinsi Bengkulu. Kita kembali ke Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu ya, Bapak. Kita melihat bahwasannya untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu, skemanya seperti apa saat ini, Pak? Ya, kalau dilihat struktur organisasi, makan bergizi gratis ini di pusat itu ada namanya BGN. Badan Gizi Nasional, yang memang pada saat ini sudah ada beberapa perwakilannya yang ada di provinsi atau di kabupaten kota yang mereka akan berkoordinasi judulnya. Tapi sejauh mana koordinasi ini perlu kita tingkatkan lagi, karena memang dari pemerintah Provinsi Bengkulu memang harus berusaha untuk mengatasi di mana sumbatan-sumbatannya. Baru beberapa hari yang lalu, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, Bapak Gubernur kita punya inisiatif untuk mengumpulkan seluruh bupati wali kota seprovinsi Bengkulu dan seluruh dinas yang terkait untuk menindaklanjuti komunikasi beliau dengan Mendagri, Bapak Mendagri, yang mungkin melihat bahwa secara nasional bahwa di Provinsi Bengkulu pergerakannya masih belum begitu sudah jalan tapi belum begitu sesuai dengan yang Nah, oleh karena itu Bapak Gubernur sendiri yang memimpin rapat kemarin. Jadi rapatnya tentu dipimpin oleh beliau, dan selaku leading sektornya untuk dinas-dinas yang di sini adalah Dinas Ketahanan Pangan sebenarnya. Mereka kaitannya dengan pangan, dengan penyediaan bahan-bahan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dari koordinasi tersebut ternyata banyak beberapa masukan yang memang harus segera ditindaklanjuti. Salah satu masukan yang kita lihat kemarin, bagaimana SPPG, sarana untuk penyedia gizi ini di kabupaten kota itu harus ada, harus dipetakan. Jadi kalau dari teorinya, dari sekolah-sekolah itu satu SPPG itu harus mencakup sekitar 3.000 siswa. 3.000 siswa. Jadi dipetakan di seluruh Provinsi Bengkulu ini dengan jumlah siswa yang ada itu ada sekitar harusnya 121 SPPG yang tersebar di kabupaten kota. Nah, dibagi lagi khusus di Kota Bengkulu harusnya ada 26 SPPG. Hari ini belum sampai 26. Baru 13 kalau nggak salah ya. Setengahnya ya, Pak ya. Baru 13. Di kabupaten lain juga demikian. Nah, hal-hal seperti ini kan kita masih dalam tahap pembangunan dan pemetaan jumlah siapa yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Iya. Nah, ini ada beberapa tempat yang harus lokasinya tidak jauh dari sekolah, gampang aksesnya, kemudian untuk pemantauannya. Dan kami dari Dinas Kesehatan sendiri, dimanapun harus melibatkan diri di dalam pengawasan bahwa gedung itu harus memenuhi standar kesehatan. Bukan hanya makanannya sebenarnya, bukan hanya Pak, makanannya. Gedung itu memiliki persyaratan higien sanitasi enggak? Iya. Tempat pengolahnya steril enggak? Betul. Si pengolahnya, si penjamahnya itu steril enggak? Oh iya, sampai orangnya pun sampai juga. Orangnya Iya, sehat betul. gitu. Jadi bukan hanya dari sisi bahan makanannya yang harus perhatikan harus gitu ya. Kemudian nilai kandungan gizinya segala macam. Jadi kita punya bagian-bagian, mungkin dari BGN mereka ranahnya, tapi dari kita juga mempunyai tugas untuk mengawasi sampai sedemikiannya. Kompleks sekali berarti. Dan bahkan mungkin kalau diperlukan, kalau seandainya memang dari SPPG tersebut kekurangan tenaga gizi, kita siap minta disupport oleh tenaga-tenaga gizi yang ada di kita. Tenaga gizi kita punya koordinasi yang bagus dengan organisasi profesi, Persagi dalam hal ini. Kalau mereka
kurang dengan tenaga nutrisionisnya, kita ini kan Support, kita Pak, support, termasuk untuk melakukan pelatihan. Jadi nampaknya ringan tapi kompleks, tapi tidak ada kata tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ini mudah-mudahan saja, karena kemarin Bapak Gubernur Pak Helmi Hasan langsung yang memimpin rapat itu, bahwa Bengkulu harus hadir, harus masyarakatnya sehat dan bergizi, jangan ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Iya, tapi saat ini di Provinsi Bengkulu sudah mulai semua Pak, di semua daerah. Kalau dilihat angkanya kita masih di angka 10-15%. Oh gitu. Ya, menurut penilaian Bapak Gubernur itu masih lambat, walaupun dibandingkan dengan daerah lain juga hampir sama di provinsi lain. Tapi Bapak Gubernur berusaha memotivasi kita, OPD ini, yuk sama-sama kita gotong royong untuk bisa mensukseskan program makan bergizi gratis ini, yang dari pusat itu sudah digelontorkan anggarannya yang luar biasa. Dan ini harus didukung bukan hanya dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan. Karena mereka yang punya siswa kan, Iya betul. sasaran utama. Nanti mungkin sasarannya mungkin ke kelompok-kelompok yang lain. Jadi kami dari Dinas Kesehatan memang sangat mengapresiasi program ini, karena PR yang selalu menjadi katakanlah ganjalan kami itu, kok angka kurang gizi, kok stunting kok masih ada. Mungkin ini menjadi salah satu solusi dari atasi permasalahan tersebut. Iya, dan Bengkulu saat ini stuntingnya masih di 18,8%. Harusnya kalau melihat di runutan RPJMN kita itu udah di angka 14% mestinya kita ini. Oh iya, harusnya sudah ada penurunan ya? Ya, ada penurunan gitu. Ini 14% ini tahun 2024 mestinya. Ini sekarang udah tahun 2025 udah mau habis lagi ya Pak, 2025. Masih pertengahan Pak. Iya. Ini kan bicara soal angka-angka, dan memang kenyataannya memang ya ini persoalan yang memang bukan persoalan kita saja, tapi ini terobosan dari pemerintah kita, yang mana di negara lain kalau saya baca informasi-informasi tadi, bahkan ada negara lain seperti Brazil sudah duluan dengan MBG-nya. Mungkin kemarin ketemu dengan kepala negara lain, Bapak Presiden cari ilmu lagi nampaknya. Iya. Kita tunggu pengaplikasiannya Pak. Baik, dan pemirsa, kita juga ingin bertanya kepada Ibu Mebadre bahwasannya untuk makanan bergizi yang sudah dibagikan ke anak-anak itu kalau dilihat apakah sudah mencakup Bu tadi kebutuhan gizi yang seimbang tadi? Iya. Sejauh ini tadi sebelum ada wawancara hari ini kan, tempo hari kami sudah berkoordinasi juga dengan tim dari BGN. Selain itu kita kepelajarin juga apa-apa sih yang sudah diberikan oleh BGN. Jadi menurut informasi ya, karena memang seperti kata Pak Kadis tadi bahwa koordinasinya itu masih belum intens gitu antara BGN dengan Dinas Kesehatan. Jadi menurut informasinya bahwa setiap SPPG itu kan mereka didampingin oleh ada namanya kepala SPPG, ada ahli gizi dan akuntan. Jadi setiap SPPG itu sudah ada ahli gizinya masing-masing. Nah, jadi insya Allah menurut informasinya itu sudah sesuai dengan standar karena memang standarnya itu sudah benar-benar baku. Ini harus sekian kayak gitu. Harus memenuhi asupan yang harus diberikan kepada anak di dalam satu porsi makan siang kayak gitu. Nah ini sebenarnya penting juga Bu, ketika kita mengetahui bahwasannya untuk makanan bergizi ini kan mempunyai dampak yang jangka panjang ya sebenarnya untuk anak-anak ke depannya. Mungkin setelah ini kita akan bahas seperti apa sih dampak jangka panjangnya jika anak ini mendapatkan makanan yang gizinya seimbang, dan seperti apa juga jika anak makanannya ini tidak terpenuhi gizi seimbangnya gitu. Tapi kita jeda kembali ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas pemirsa setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.